Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Alfonda Muhammad Solikin dengan rekan saya Sinta Ayu Ramadhani. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus potensi risiko, analisa dan mitigasi K3 pada proyek pembangunan prasarana pengendalian banjir rob Belawan lanjutan pada Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sinta. Silakan. Yang pertama ada penilaian risiko. Mana penilaian risiko adalah proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang terjadi. Tujuannya yaitu memastikan kontrol risiko dari proses, operasi, atau aktivitas yang dilakukan berada pada tingkat yang dapat diterima. Penilaiannya ada tiga, yaitu likelihood dan severity atau consequence, di mana likelihood menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan terjadi, sedangkan severity atau consequence yaitu menunjukkan seberapa parah dampak kecelakaan tersebut. Kemudian, mitigasi ketiga adalah proses untuk mengurangi risiko dan dampak negatif dari kecelakaan dan bencana di tempat kerja. Mitigasi ketiga ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja, menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh lapisan lingkungan kerja, memastikan sumber daya produksi dan manusia terpelihara aman dan efisien, serta mendata, menilai, dan memprioritaskan semua jenis bahaya serta risiko di lingkungan kerja yang digunakan untuk meminimalisir peluang terjadinya kecelakaan kerja. Tahapan kegiatan mitigasi risiko ketiga yaitu yang pertama ada identifikasi risiko, di mana kita mengidentifikasi dan mencari sumber risiko yang ada. Selanjutnya, analisa risiko, yaitu menganalisa peluang yang diakibatkan oleh risiko tersebut. Selanjutnya ada evaluasi risiko, di mana di sini kita mengevaluasi nilai kemungkinan munculnya risiko serta perhitungan seberapa besar efek yang ditimbulkan. Selanjutnya ada pengendalian risiko, di mana kita menerapkan langkah pengendalian risiko seperti eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan penggunaan APD. Kemudian ada pemantauan dan tinjau ulang, di mana kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan pengendalian risiko yang dilakukan telah memadai. Selanjutnya ada komunikasi dan konsultasi, di mana mengkomunikasikan hasil sistem kepada seluruh pihak yang terlibat. Berikut adalah kriteria dampak risiko kecelakaan menurut standar ASNZS 4360 tahun 1999. Ada 5 level, yaitu yang pertama ada insignification, di mana pada level ini tidak terjadi cedera dan kerugian finansial kecil. Selanjutnya level 2 yaitu minor, di mana P3K, penanganan di tempat, dan kerugian finansial sedang. Level ketiga yaitu moderat, dilakukan adanya perawatan medis, penanganan di tempat dengan bantuan pihak luar, dan kerugian finansial besar. Level 4 yaitu masuk ke kriteria major, di mana terdapat cedera berat, kehilangan kemampuan produksi, serta penanganan luar area tanpa efek negatif dan kerugian finansial besar. Level kelima yaitu katastrofik, di mana menyebabkan kematian, keracunan, hingga keluar area dan efek gangguan kerugian finansial besar. Selanjutnya, kriteria peluang terjadi kecelakaan, yaitu ada level 1 sampai level 5. Di mana level 1 kriterianya almost certain, yaitu terjadi hampir di semua keadaan. Yang kedua ada level 2 likely, yaitu sangat mungkin terjadi hampir semua keadaan. Yang ketiga possible, dapat terjadi sewaktu-waktu. Keempat unlikely, kemungkinan terjadi jarang. Dan yang kelima yaitu rare, yang merupakan hanya dapat terjadi pada keadaan tertentu. Berikut ini adalah pemetaan tingkat risiko menurut standar ASNZS 4360 tahun 1999, di mana likelihood dan consequence terjadi pemetaan pada tabel, sehingga memperoleh ada 4 kondisi, yaitu extreme risk, risiko ekstrim yang harus segera ditangani, lalu ada high risk, tingkat risiko tinggi yang perlu mendapatkan perhatian khusus, moderate risk, yaitu risiko sedang, dan low risk, yaitu risiko rendah. Selanjutnya ada hasil pembahasan
dari proyek ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Yuda. Baik, terima kasih. Pada dasarnya, pekerjaan di proyek ini hanya mengacu pada pembuatan saluran, pekerjaan kolam retensi, dan pembuatan kolam serta pembuatan rumah pompa dan instalasi di dalamnya. Pada pekerjaan tersebut dapat dilihat dengan contoh masangan bracket unit dan box culvert. Analisa resiko yang kami analisa yaitu tertimpa precast, tersenggol alat berat, dan terkena paku di dalam saluran. Oleh karena itu, eh, langkah mitigasi kami adalah dengan pemakaian APD dan melakukan eh, menjaga jarak ketika memindahkan material dan atau alat, serta menyewa orang sebagai flagman. Selanjutnya, pada pekerjaan kolam retensi, eh, ini adalah pekerjaan pemancangan. Dia ada resiko yang akan terjadi adalah terhimpit precast atau tiang panjang. Yang kedua adalah jatuh dari ketinggian. Yang ketiga adalah pekerjaan buatan kolam, berupa pekerjaan galian, pengecoran, pembesian. Itu termasuk tertimbun bahan galian, tersenggol alat berat, dan terperosok ke lahan galian, serta terkena lemparan serpihan gerinda potong atau serpihan besi potongan, terkena percikan bunga api, tertusuk besi, tergores atau tersayat kawat, serta tertimpa besi. Semua itu dapat kita mitigasi dengan memakai APD serta eh, menjagakan petugas K3 serta melakukan menjagakan flagman untuk memitigasi hal tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah pekerjaan pembangunan rumah pompa seperti pekerjaan fondasi, pekerjaan pasangan dinding, pekerjaan pemasangan atap, dan pekerjaan finishing bangunan. Eh, Langkah analisa risiko yang kami dapat yaitu berupa tertimpa pancang fondasi, terjatuh ke galian fondasi, dan tertimpa dinding. Ada juga terjepit saat membawa bata, terjatuh dari ketinggian, tertimpa material, infeksi saluran pernapasan akibat debu, serta iritasi mata akibat debu. Semua ini dapat kita mitigasi dengan adanya pemakaian APD yang lengkap dengan mengacu dengan diawasi oleh petugas K3. Selanjutnya. Oleh karena itu, untuk memitigasi jangka panjang sepanjang pembangunan proyek ini, perlu adanya pembuatan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh warga proyek. Yang kedua, bekerja sama dengan rumah sakit atau pusat kesehatan terdekat untuk pertolongan pertama, serta menyiapkan alat dan alat bantu yang sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang dibutuhkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.